Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tigo Duma Sakti dengan NIM 2018 009 083, program studi agroteknologi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil pembahasan dari seminar agroteknologi saya yang berjudul Perbanyakan Tanaman Anggrek Dendrobium sp dengan metode kultur in vitro menggunakan explain biji. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Mengapakah biji anggrek tersebut dilakukan perbanyakan secara in vitro? Mengapa tidak dilakukan secara konvensional? Nah, ini dapat dijawab karena perbanyakan tanaman anggrek secara konvensional itu memiliki masalah fisiologis. Karena biji anggrek itu tidak memiliki endosperm atau cadangan makanannya dan biji anggrek yang sangat kecil. Maka untuk dapat menyiasati atau menemukan cara untuk agar perbanyakan anggrek ini dapat secara efisien dan efektif, dilakukanlah metode kultur in vitro menggunakan kultur biji. Nah, kultur biji ini dilakukan untuk biji tanaman yang tidak dapat dikecambahkan secara ex vitro atau konvensional, ataupun kalau dapat berkecambah secara ex vitro, persentase berkecambahnya itu sangat rendah. Hal ini disebabkan karena biji-biji anggrek tersebut berukuran sangat kecil dan sedikit atau tidak sama sekali memiliki endosperm. Nah, jadi biji anggrek ini tidak memiliki cadangan makanan sehingga sangat sulit untuk melakukan proses berkecambahan di lahan konvensional. Dan karena biji anggrek ini sangat kecil dan ringan tentunya, maka akan sulit untuk bagi anggrek untuk dapat berkecambah karena akan mudah hanyut terbawa arus oleh air hujan maupun air saat penyiraman. Dan karena biji anggrek ini sangat ringan dan kecil ini, kemungkinan besar akan menempel pada bagian-bagian tubuh serangga yang lewat atau hinggap di lahan konvensional perbanyakan anggrek. Nah, berikut ini merupakan tahap-tahap perbanyakan anggrek dengan kultur biji. Yang pertama itu adalah persiapan botol kultur, yang kedua itu pembuatan media kultur, yang ketiga isolasi dan pemilihan bahan tanam, yang keempat sterilisasi, yang kelima penaburan biji anggrek, yang keenam pertumbuhan dan pemeliharaan explain, dan yang terakhir itu adalah aklimatisasi. Tahap yang pertama itu adalah persiapan botol kultur. Nah, persiapan botol kultur ini merupakan tahap awal dalam perbanyakan tanaman anggrek dengan kultur jaringan, yakni dengan mencuci botol dengan air mengalir, dengan sabun cuci air, dengan melakukan pembersihan menggunakan alat khusus atau alat yang sudah dimodifikasi, yaitu alat penggosok atau alat untuk dapat menjangkau bagian dalam botol kultur agar terhindar dari kotoran yang menempel bagian dalam maupun luar botol. Selanjutnya itu adalah persiapan media kultur. Nah, media kultur ini merupakan komponen yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pertumbuhan tanaman. Pada media kultur membutuhkan adanya unsur hara makro dan mikro, vitamin, bahan organik, zat pengatur tumbuh, dan air sebagai pelarut. Nah, dalam perbanyakan tanaman anggrek ini, yang lebih cocok digunakan itu adalah medium Pecin and Wen, yang mana terdiri atas unsur hara makro dan mikro dalam bentuk garam-garam anorganik dengan jumlah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman anggrek. Dan medium Pecin Wen ini juga bisa dimodifikasi dengan penambahan bahan organik seperti kentang dan pisang, itu mampu menunjukkan hasil pertumbuhan planet anggrek yang optimal. Selain itu, fungsi penambahan air kelapa pada medium Pecin Wen ini adalah untuk sebagai bahan sintetis yang mengandung sitokinin atau merupakan hormon pengganti sitokinin pada tanaman anggrek. Nah, berikut ini merupakan tabel komposisi medium Pecin Wen, yang mana terdiri dari garam-garam anorganik dan bahan organik seperti kentang, pisang ambon, dan air kelapa, serta ada penambahan agar-agar batangan supaya dalam proses pemadatan dapat berlangsung. Proses pembuatan medium PW dan penambahan bahan organik, yaitu yang pertama itu adalah melarutkan bahan-bahan garam-garam anorganik ke dalam 1 liter air, kemudian diaduk dengan rata. Selanjutnya itu adalah pembuatan bahan organik, yaitu dengan merebus kentang terlebih dahulu, kemudian kentang dikupas dan dimasukkan ke dalam blender bersama-sama dengan pisang ambon, kemudian ditambahkan 1 liter air dan diblender hingga halus. Nah, setelah halus, bahan organik larutan tersebut digabung menjadi satu ke dalam
larutan kimia yang telah dibuat sebelumnya, diaduk hingga rata sehingga semua bahan tercampur dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah proses pemasakan atau proses pendidihan larutan medium PW. Dan dalam proses pendidihan ini ditambahkan agar-agar batangan supaya dalam proses pendinginan nanti medium PW dapat memadat dengan baik. Nah, setelah dilakukan proses pemasakan, medium bisa dicetak di dalam botol kultur dan disimpan di dalam rak khusus atau rak penyimpanan dan didiamkan selama 2 sampai dengan 3 hari. Tahap yang ketiga itu adalah isolasi dan pemilihan bahan tanam. Nah, dalam isolasi explain atau bahan tanam dimulai dari pemilihan dan pemeliharaan tanaman induk. Tanaman induk yang dipilih itu harus sehat, bebas penyakit, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Hal ini diperlukan agar bahan tanam yang digunakan dalam kultur jaringan tidak menjadi sumber kontaminasi sehingga kondisi aseptik kultur tetap terjaga. Nah, dalam pemilihan buah anggrek itu dilakukan dengan memilih anggrek yang sudah matang, buah anggrek sudah matang dengan kisaran waktu 3 sampai dengan 4 bulan. Bentuk buah bagus dan sehat, dan yang paling penting itu adalah biji anggrek atau buah anggrek tidak pecah atau tidak terbuka. Hal ini agar menghindari kontaminasi dari jamur dan bakteri yang ada di udara bebas. Tahap yang keempat itu adalah tahap sterilisasi, di mana tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu sterilisasi alat dan media dan sterilisasi explain. Untuk sterilisasi alat dan media digunakan dengan menggunakan autoclave. Sebelum peralatan yang digunakan dalam perbanyakan biji anggrek dan medium kultur PW, sebaiknya dilakukan sterilisasi alat terlebih dahulu guna untuk mensterilisasikan alat dan media agar terbebas dari kontaminasi. Proses autoclave alat dan media itu yang pertama itu mengisi autoclave dengan air, kemudian alat dan media PW dimasukkan ke dalam autoclave disusun dengan rapi, kemudian autoclave ditutup dengan rapat dan dilakukan sterilisasi selama 15 sampai dengan 20 menit dengan kompor menyala. Selanjutnya itu adalah sterilisasi explain. Nah, ini dilakukan dengan mencuci terlebih dahulu buah anggrek, kemudian dikering anginkan dan diolesi dengan alkohol sebelum dimasukkan ke dalam enkas. Hal ini bertujuan untuk menghindari buah anggrek agar tidak terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Tahap kelima, penaburan biji anggrek. Penaburan explain biji anggrek dendrobium dilakukan di dalam enkas yang steril untuk mendukung keberhasilan kultur agar explain tidak terkontaminasi dan alat yang digunakan juga harus dalam keadaan steril. Nah, sebelum tangan masuk ke dalam enkas itu menggunakan sarung terlebih dahulu, kemudian disemprot menggunakan alkohol 70% dan alat yang digunakan atau sebelum digunakan itu sudah benar-benar steril, dilakukan dengan cara mengolesi permukaan pinset atau alat yang digunakan itu menggunakan alkohol 70%, kemudian dibakar menggunakan alat pematik api. Dan lakukan kegiatan ini sebanyak 2 sampai dengan 3 kali agar mengefektifkan alat itu agar benar-benar steril. Proses penaburan biji anggrek. Yang pertama itu adalah bersihkan buah anggrek dengan mengolesi dengan alkohol 70% dan dibakar pada bagian permukaan buah menggunakan alat pematik api. Selanjutnya, bolah buah dengan pinset dan pisau dan keruk biji anggrek menggunakan spatula. Kemudian spatula dimasukkan ke dalam botol kultur dan tabur ke dalam botol kultur tersebut dengan rata dengan cara merapikan atau menabur biji pada setiap permukaan medium PW. Nah, setelah dilakukan penaburan, tutup botol kultur dengan rapat dan simpan pada rak khusus penyimpanan. Ini merupakan contoh pertumbuhan explain biji anggrek sebelum dan sesudah dilakukan pengkulturan. Nah, jadi explain anggrek akan tumbuh menjadi planlet itu memerlukan waktu 3 sampai dengan 4 minggu setelah kultur. Ditandai dengan berkecambahnya biji anggrek membentuk akar dan tunas yang berwarna hijau dan meruncing. Dalam pemeliharaan explain, setelah explain telah berkembang menjadi planlet yang tumbuh dengan baik, maka selanjutnya itu perlu dilakukan pemeliharaan dengan penjarangan planlet anggrek atau disebut dengan
overplanting. Tujuannya untuk menjarangkan plantlet supaya plantlet dapat berkembang dengan baik dan untuk memaksimalkan pemberian nutrisi pada plantlet. Dalam proses overplanting ini dilakukan di dalam enkas dan tetap dalam keadaan steril. Nah, overplanting ini dibedakan menjadi overplanting 1 dan overplanting 2. Overplanting 1 dilakukan pada saat plantlet masih berukuran sangat kecil dan belum memiliki daun, dengan tujuan agar dalam botol kultur plantlet nantinya tidak terlalu sempit dan memudahkan untuk melakukan overplanting 2 nantinya. Nah, dalam overplanting 1 ini dilakukan untuk membagi atau memisahkan atau menjarangkan plantlet agar nantinya pertumbuhan plantlet dapat optimal. Nah, dalam botol kultur yang lama juga nutrisi yang di dalamnya akan berkurang sehingga dapat menghambat proses pertumbuhan plantlet. Dengan adanya overplanting 1 ini bertujuan untuk memberikan nutrisi kepada plantlet agar ketersediaan unsur hara mikro dan makronya dapat terjaga sehingga pertumbuhan plantlet dapat berjalan dengan baik atau optimal. Sedangkan dalam overplanting 2 itu dilakukan setelah proses overplanting 1 telah dilakukan, yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan setelah overplanting 1 dengan keadaan plantlet sudah memiliki akar yang lumayan panjang dan banyak daun sekitar 2 sampai dengan 3 helai, dan itu biasanya bisa dilakukan overplanting 2. Overplanting 2 itu sama halnya dengan overplanting 1, yaitu di dalam enkas untuk menjaga kesterilian plantlet agar tidak terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Bedanya antara overplanting 2 dan overplanting 1 itu terletak pada jumlah plantlet yang ditanam dalam satu botol kultur. Nah, dalam overplanting 2 itu jumlah plantletnya itu dibatasi, yakni dengan 30 plantlet dalam tiap satu botol kultur. Dengan tujuan nantinya plantlet ini dengan dibatasi jumlah ini dapat tumbuh dengan baik dengan optimal dalam botol kultur yang baru. Berdasarkan data penelitian dilakukan oleh Siti Rahma dan kawan-kawan tahun 2018 dengan perbanyakan biji anggrek dengan menggunakan medium PW, menunjukkan bahwa menggunakan medium PW dengan penambahan bahan organik menunjukkan hasil yang lebih optimal, yakni dengan adanya interaksi jumlah tunas dan jumlah daun serta jumlah akar yang lebih optimal dibandingkan dengan menggunakan media PW saja tanpa menggunakan atau menambahkan bahan organik. Dan ini adalah pertumbuhan plantlet anggrek yang disimpan dalam ruang penyimpanan kultur dengan dijaga kesterilian ruangan serta suhu dalam ruang tetap terjaga. Nah, dalam pertumbuhan plantlet anggrek itu sekitar umur 12 bulan itu anggrek sudah siap dilakukan proses aklimatisasi. Dan yang terakhir itu adalah tahap aklimatisasi. Jadi, tanaman hasil kultur jaringan tidak dapat langsung ditanam di lapangan, namun memerlukan proses adaptasi bertahap terhadap lingkungan barunya, dan proses ini disebut dengan proses aklimatisasi. Nah, jadi aklimatisasi ini adalah kegiatan memindahkan explant atau plantlet keluar dari botol kultur yang steril ke lapangan. Nah, biasanya dalam proses aklimatisasi ini dilakukan di dalam community pot atau kompot, atau bisa juga menggunakan media tanam tray. Berikut ini adalah proses aklimatisasi tanaman anggrek. Tahap yang pertama itu adalah proses pemilihan plantlet anggrek yang siap dilakukan aklimatisasi dengan ciri-ciri fisik, yaitu anggrek telah memiliki daun yang lebat dan akar yang panjang. Selanjutnya itu adalah proses pengeluaran anggrek dari dalam botol kultur dengan menggunakan air untuk dapat memudahkan proses pengeluaran plantlet dari dalam botol. Selanjutnya itu plantlet dicuci bersih, pisahkan atau bersihkan plantlet dari medium PW yang bagian sekitar akarnya, dan setelah dilakukan pembersihan, plantlet anggrek ditiriskan kemudian dikering anginkan agar anggrek tidak basah. Setelah anggrek tidak terlalu basah, itu anggrek sudah siap dilakukan atau diaklimatisasi ke dalam community pot atau menggunakan tray. Aklimatisasi anggrek menggunakan tray itu dilakukan dengan pemberian sedikit moss hitam akar kadaka dan menanam 1 bibit anggrek per lubang tray. Sedangkan dalam proses aklimatisasi anggrek menggunakan community pot atau kompot itu menggunakan media pakis dan arang
Dan dalam proses penanaman pastikan akar planlet anggrek itu terbenam di bagian bawah serta akarnya tidak terlalu tertutupi oleh media pakis. Ini agar menghindari proses pembusukan akar planlet tersebut. Dalam pertumbuhan aklimatasi anggrek untuk dapat dipindahkan ke media atau media tanam pot kecil itu memerlukan waktu sekitar 1 tahun setelah dilakukan aklimatisasi. Nah, setelah anggrek tersebut telah berkembang dengan baik, itu dapat dilakukan penanaman anggrek yang telah diaklimatisasi pada media pot kecil. Berdasarkan hasil dan pembahasan, perbanyakan biji anggrek Dendrobium sp dengan teknik kultur in vitro menggunakan biji anggrek dapat disimpulkan bahwa biji anggrek Dendrobium tidak memiliki endosperm atau cadangan makanan, sehingga keberhasilan perbanyakan secara konvensional tidak efektif, sehingga perbanyakan tanaman anggrek dengan teknik kultur jaringan menggunakan expand biji merupakan solusi yang tepat untuk dapat memperbanyak anggrek dengan biji. Dan dengan menggunakan media Patient and Wen atau PW dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan expand anggrek di dalam botol kultur. Selain itu, dengan penambahan bahan organik seperti ekstrak kentang dan pisang juga dapat mendukung pertumbuhan expand anggrek dalam botol. Dan rata-rata pertumbuhan expand biji anggrek pada medium PW tumbuh menjadi planlet anggrek setelah berumur 30 sampai dengan 60 hari setelah kultur. Baiklah, cukup sekian pembahasan seminar agroteknologi saya dengan judul perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp dengan metode kultur in vitro menggunakan expand biji. Terima kasih, salam dan bahagia.